Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga hari ini kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Pembahasan pada video kali ini yaitu pada KD 4.10 menjanjikan gagasan atau pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra, serta solusi atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan aspek bahasaan dan aspek lisan, intonasi, gestur, dan pelafalan. Indikatornya yaitu menyusun ragangan teks diskusi, menyusun teks diskusi lisan maupun tulisan, dan menyajikan teks diskusi. Baiklah, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi apabila aku upload video terbaru. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kalau sudah, langsung aja kita langsung ke pembahasannya. Cara menulis teks diskusi. Teks diskusi harus ditulis dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Struktur teks diskusi yaitu terdiri atas isu, argumen mendukung dan menentang, serta kesimpulan. Berikut ini disajikan cara menulis teks diskusi secara urut, yakni menentukan yang pertama, topik atau tema perdebatan atau isu. 2. Judul, yaitu kalimat dalam judul harus memicu perdebatan sehingga muncul pendapat yang setuju dan tidak setuju. 3. Tujuan, yaitu memberi penjelasan tentang pendapat yang setuju dan tidak setuju. 4. Mencari informasi atau data tentang isu yang dipilih. 5. Menyusun kerangka teks atau karangan. 6. Mengembangkan kerangka menjadi teks diskusi. 7. Menyunting teks diskusi atau mengoreksi dan membetulkan kesalahan bahasa. Penyajian gagasan dalam bentuk teks diskusi dapat pula dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Menentukan isu menarik dan dikuasai. Isu itu diharapkan benar-benar memerlukan penyelesaian dan berguna bagi khalayak. B. Mengumpulkan sejumlah pendapat yang bersifat pro dan kontra, bertentangan dari berbagai sumber. C. Memadukan dan menilai pendapat itu menjadi paragraf-paragraf yang saling berkaitan dan saling menjelaskan. Mungkin pula pendapat itu saling menguatkan ataupun melemahkan berdasarkan sejumlah alasan dan fakta-fakta. D. Merumuskan kesimpulan sebagai solusi atas isu atau permasalahan itu berdasarkan pendapat sebelumnya. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam menulis teks diskusi. Yang pertama, isu pendahuluan, yaitu pernyataan untuk membatasi topik. A. Latar belakang topik. B. Sudut pandang berbeda yang akan dibahas. 2. Isi, yaitu bagian ini berisi serangkaian paragraf yang menyatakan setuju dan tidak setuju. A. 2 atau 3 paragraf dengan argumen setuju atau pro dan alasannya serta contoh yang mendukung gagasan. B. 2 atau 3 paragraf dengan argumen tidak setuju yaitu kontra dan alasannya serta contoh yang mendukung gagasan. C. Menggunakan bahasa persuasif. D. Menggunakan bahasa kohesif untuk menghubungkan gagasan atau untuk menunjukkan perubahan pendapat. 3. Simpulan argumen dari kedua sisi. A. Mengevaluasi argumen yang paling efektif. B. Rekomendasi satu sudut pandang berdasarkan argumen yang disajikan. Menyajikan teks diskusi. Yang pertama, melengkapi struktur teks. Melengkapi struktur teks pada anti tawuran, ada pendahuluan, kemudian gagasan utama, bukti dan alasan pendukung, satu sudut pandang, gagasan utama, sudut pandang lain, alasan dan bukti pendukung sudut pandang lain, dan simpulan. Kemudian, ancang-ancang menulis teks diskusi.
Teks diskusi menyatakan pendapat atau meyakinkan pembaca atau pendengar untuk setuju dengan sudut pandang tertentu. Oleh karena itu, pendahuluan teks diskusi harus jelas dan menyimpulkan pesan utama. Judul juga tidak kalah pentingnya. Gunakan judul yang menonjol, inspiratif, atau kontroversial. Tulisan harus melibatkan emosi pembaca agar berminat untuk membaca teks yang dibuat. Berikut beberapa cara untuk menarik perhatian pembaca. 1. Gunakan judul dengan bahasa yang menarik perhatian. Contohnya, sekolah tanpa olahraga, penjara fisik. Kita gagal menjaga lingkungan sendiri. 2. Mulai pendahuluan dengan pertanyaan retoris. Contohnya, haruskah kita berutang terus kepada bangsa asing? Apa susahnya membuang sampah dengan benar? Kemudian yang ketiga, mulai pendahuluan dengan bahasa yang syarat emotif. Sangat jelas warga negara wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak seperti penyewa rumah tidak membayar sewa. Lingkungan akan membebani kita jika kita membebani lingkungan tanpa peduli penjaganya. 4. Mulai pendahuluan dengan penggunaan kata ganti personal untuk melibatkan pembaca. Saya sangat yakin Anda tidak akan setuju dengan gagasan aneh bahwa ... Anda pasti sedang bercanda jika berpikir bahwa ... Kemudian yang kelima, mulai pendahuluan dengan pernyataan topik yang jelas. Contohnya, setiap tahun bertambah jumlah spesies hewan yang masuk dalam daftar hampir punah. Iklim berubah secara ajak dalam berita di media massa, tetapi masih ada orang yang tidak setuju atas penyebabnya dan bagaimana efeknya dapat diperlambat. Berikut adalah contoh kegiatan menulis. Pada judul dikandangkan atau dibebaskan, haruskah hewan dipelihara di kebun binatang? Ada pendahuluan. Kemudian gagasan utama, alasan dan bukti pendukung satu sudut pandang. Gagasan utama, sudut pandang lain. Kemudian simpulan. Dan contoh lain yaitu permainan komputer, apakah mubazir? Ada pendahuluan, kemudian gagasan utama sudut pandang lain, dan simpulan. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.